Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, kembali lagi di channel Ridho Ibrahim dan di sini saya akan membawa video seperti biasa, apalagi telah pasti kalian sudah tahu, dilihat saja dari judulnya. Oke, sebelum lanjut kalian jangan lupa tekan tombol subscribe kalau kalian ingin berlangganan di channel ini. Jangan lupa tekan tombol like kalau kalian menyukai video ini. Jangan lupa komen kalau kalian memiliki pendapat lain tentang video ini. Dan jangan lupa share ke teman-teman Anda supaya video ini tambah sukses dan berkembang pesat apabila bermanfaat bagi kalian semua. Oke, jadi video dari saya. Terus di sini saya akan bercerita asal usul hantu nenek lampir, katanya kayak nenek-nenek gitu. Namanya nenek lampir gitu. Asal usul nenek lampir itu ya seperti nenek-nenek itu. Kalau kalian mau tonton, lihat saja gambarnya di Google ini, nanti saya perlihatkan, oke? Jadi bagi kalian yang takut atau tidak suka menonton video ini, jangan dipaksakan menonton. Bisa juga kalian nanti bikin merinding, susah tidur, ataupun ngompol di celana. Oke, kalau sudah kita mulai saja ceritanya. Ingat, yang nggak suka yang takut menonton video ini jadi pasang menonton ya guys. Nanti ngompol di celana saya tidak tanggung jawab. Oke, kita tinggal buka nih. Asal usul dibalik hantu nenek lampir. Tiga, dua, satu. Oke, kita buka dulu Google. Sudah ya. Asal usul hantu nenek lampir. Ke bawah, malah yang ini. Lah, ini dia. Sinyal cepat. Inilah cerita sebenarnya tentang Mak Lampir. Ternyata ia adalah seorang putri yang belum diketahui ya guys. Sripoku.com. Kisah Mak Lampir menjadi terkenal di seluruh dunia karena diangkat menjadi sinetron di salah satu televisi nasional di Indonesia dengan judul Misteri Gunung Merapi. Kisahnya sangat berbeda dengan versi legenda, namun nama Mak Lampir kian terkenal di masyarakat seluruh Indonesia, bukan hanya dari Jawa saja. Siti Lampir Maimunah, itulah nama Mak Lampir yang sebenarnya. Ia mempunyai guru bernama Nenek Serintil. Nenek Serintil merupakan guru yang sakti mandraguna dari aliran hitam anggrek jingga. Nenek Serintil berasal dari Pulau Jawa yang memuja Batara Kala. Legenda Mak Lampir, banyak yang salah menduga kalau Mak Lampir hanya melegenda di Gunung Merapi di Yogyakarta. Padahal legenda Mak Lampir sendiri adalah sebuah legenda atau cerita yang berasal dari Gunung Merapi di Kabupaten Agam, Bukit Tinggi, Sumatera Barat, dan kemudian diadaptasi di Jawa karena di sana ada Gunung Merapi. Namun banyak versi lain yang diragukan keakuratannya yang karena telah disesuaikan dengan daerah-daerah tertentu. Legenda Mak Lampir ini juga sangat berkaitan dengan legenda 7 manusia harimau yang berasal dari Sumatera Barat, sebagian Provinsi Bengkulu dan Lampung. Masa muda Mak Lampir. Siti Lampir Maimunah merupakan seorang putri dari kerajaan kuno yaitu Kampa yang diambil dari bahasa Vietnam yaitu Kim Ten, dengan arti kerajaan yang pernah menguasai daerah yang sekarang termasuk Vietnam Tengah dan Selatan, diperkirakan antara abad ke-7 sampai dengan tahun 1832. Ini sinyal cepatlah. Pada dasarnya pada waktu dewasa, Siti Lampir Maimunah ini adalah seorang gadis yang cantik, baik namun sangat pemalu seperti wanita pada umumnya. Saat dewasa ia juga pernah merasakan jatuh cinta dengan seorang pemuda. Sampai suatu hari Siti Lampir berjumpa dengan seorang pengembara yang dipanggil Dato Panglima Kumbang, yaitu seorang bangsawan yang bergelar Dato. Disebut Dato karena ia adalah panglima dari pasukan alam kegelapan. Saat itulah cerita pertama Siti Lampir jatuh cinta kepada seorang pemuda, yaitu Dato Panglima Kumbang, yang tidak ada yang tahu pasti siapa nama pemuda itu. Namun yang jelas sang pemuda juga diam-diam suka kepada Siti Lampir Maimunah walaupun tanpa sepengetahuannya sang putri.
Kisah cinta mak lampir. Walaupun mereka berdua saling suka, namun hubungan mereka ini tidak mendapat restu dari kedua orang tuanya. Datuk Panglima Kumbangda membuat sang putri sakit hati. Karena sakit hati, maka sang putri pergi bertapa ke Gunung Merapi. Saat pertapaan tersebut, sang putri bertemu dengan seorang maha guru. Guru tersebut banyak sekali memberi ilmu hingga sang putri sakti mandraguna tanpa tanding. Putri tersebut lalu mendapatkan sebutan mak lampir dari warga sekitar gunung yang ketakutan mendengar namanya. Di sisi lain, walaupun tidak mendapat restu dari orang tuanya, Datuk Panglima Kumbang mak lampir tetap saja mencari pujaan hatinya tersebut. Akan tetapi ia tidak pernah bertemu. Hingga pada suatu hari, mak lampir dan Datuk Panglima Kumbang akhirnya bertemu. Namun mereka bertemu dalam medan pertempuran. Dan sayangnya Datuk Panglima Kumbang tewas dalam pertempuran tersebut. Mak lampir sangat menyesalkan kematiannya, terlebih ketika ia mengetahui jika Datuk Panglima Kumbang juga mencintainya. Dia tidak rela orang yang sangat dicintainya mati. Akhirnya mak lampir berusaha menghidupkan kembali Datuk Panglima Kumbang dengan cara mengikatkan jiwa Datuk Panglima Kumbang di bumi. Awal mula peperangan bangsa gaib. Kesaktian yang dimiliki mak lampir berhasil menghidupkan kembali Datuk Panglima Kumbang. Namun ilmu yang digunakan membuat wujud mak lampir berubah menjadi buruk rupa dan sangat menyeramkan. Walaupun dengan wujud tersebut, mak lampir berharap Datuk Panglima Kumbang tetap mencintainya dan menerimanya dengan tulus. Namun yang terjadi adalah sebaliknya. Pengorbanan yang dilakukan oleh mak lampir tidak dianggap oleh Datuk Panglima Kumbang. Pujaan hati mak lampir tersebut malah menganggap jika wanita yang telah menghidupkannya itu adalah sang peneror warga dengan wajah buruknya. Dan sejak saat itu pertempuran gaib terus terjadi dan membuat warga banyak yang ketakutan dengan mak lampir. Cerita lain mak lampir di Pulau Jawa. Disebutkan dalam literatur lain, yaitu mak lampir yang berumur sudah ratusan tahun memilih pindah ke Pulau Jawa. Tujuan pindah ke Pulau Jawa tersebut adalah untuk membuat ilmu yang dimilikinya makin sempurna. Di Pulau Jawa dia bersemayam di Gunung Merapi dan mendirikan sebuah kerajaan gaib yang sangat luas. Ia bersekutu dengan iblis untuk mewujudkan harapannya. Karena hal tersebut, mak lampir bisa hidup hingga ratusan tahun dan menjadi siluman. Ia tidak bisa mati dan terus akan mengganggu manusia. Legenda mak lampir memang sangat membahana. Nah, akan tetapi itu hanya cerita dan belum bisa menjadi bukti yang nyata. Gitu. Ke situ ceritanya. Oke, jadi segitu cerita dari mak lampir, dari asal usul dan lampir lah intinya. Nah, oke, sekarang saya akhiri. Bagi kalian yang takut atau tidak suka menonton video ini, jangan dipaksakan menonton. Bisa juga kalian nanti bikin merinding, susah tidur ataupun ngompol di celana. Nah, itu saja. Oke, sebelum saya akhiri, jangan lupa tekan tombol subscribe kalau kalian ingin berlangganan di channel ini. Jangan lupa tekan tombol like kalau kalian menyukai video ini. Jangan lupa komen kalau kalian memiliki pendapat lain tentang video ini. Dan jangan lupa share ke teman-teman Anda supaya video ini tambah sukses dan berkembang pesat apabila bermanfaat bagi kalian semua. Oke, ini cerita asal usul mak lampir emang seperti ini. Awalnya kayak siluman gitu, terus mencintai, terus jadi apalagi gitu kayak mati gitu, terus gimana gitu. Saya juga gak tahu. Oke, segitu saja video dari saya. Mohon maaf apabila ada pikiran, perkataan, dan perbuatan yang tidak enak, baik disengaja maupun yang tidak disengaja. Oh ya, ini saya punya channel kedua, namanya yaitu Ridho Bagasya Tuber. Kalau kalian ingin melihat channelnya, linknya ada di deskripsi video ini. Di bawah tulisan subscribe channel kedua saya itu ada linknya. Jangan lupa di subscribe ya channel kedua saya juga, dan subscribe channel saya yang ini ya, Ridho Ibrahim ya. Dan Instagram saya ada dua, namanya Ridho Ibrahim. Kalau kalian ingin melihat, klik saja linknya di deskripsi bawah ini. Di bawah tulisan follow Instagram pertama saya, Instagram kedua namanya Ridho Bagasya Tuber, yaitu linknya ada di deskripsi video ini. Di bawah tulisan follow Instagram kedua saya. Dan Facebook saya hanya satu, linknya ada di deskripsi video ini, yaitu berteman di Facebook saya. Oke, segitu saja video dari saya tambah merinding guys, kira-kira ceritain nih. Jangan lupa tekan tombol subscribe di video ini karena subscribe itu gratis kalau kalian ingin berlangganan.
Tapi walaupun kalian tidak suka, tetap di subscribe untuk menghargai hasil karya saya. Oke. Sekian saja video dari saya. Mohon maaf apabila ada pikiran, perkataan, dan perbuatan yang tidak enak, negatif, yang tidak pantas, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Dan mohon maaf apabila saya membuat kesalahan di YouTube karena sering melanggar peraturan. Mohon maaf ya. Oke. Saya di sini Ridho, and see you next time. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain hari. Bye bye. Sampai ketemu lagi.